Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama guru-guru SD 002 ada kegiatan dari CGP kita angkatan ke-11 Pak Yulisman SPD untuk menjelaskan tentang modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Yulisman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Muhtara UOD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul, yaitu dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif di SDN 02 Teluk Setong. Kemudian salawat salam semoga dan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai budaya positif. Jadi budaya positif dalam bentuk apa yang akan kita terapkan di sekolah kita, karena yang namanya budaya itu pasti tidak jauh dari karakter tingkah laku. Nah, dalam hal ini tingkah laku yang positif yang seperti apa yang harus ada di sekolah kita, yang harus membudaya, yang menjadi kebiasaan kita. Mari kita akan ulas bersama-sama, yaitu yang pertama. Nah, ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, konsep inti budaya positif. Kemudian keyakinan kelas. 5 posisi kontrol, terakhir segitiga restitusi. Nah, inilah komponen ya, yang harus ada di sekolah kita. Jika ini semuanya kita laksanakan, maka budaya positif di sekolah kita akan terlaksana dengan baik. Nah, kita akan ulas, kita akan gambarkan satu persatu. Apa itu disiplin positif, nilai kebaikan, apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja, kemudian konsep inti dari budaya positif apa, dan keyakinan kelas, bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas. Yang selama ini yang kita tahu mungkin ada kesepakatan kelas, ada aturan kelas. Nah, itu akan kita lihat seperti apa bentuk yang harus kita buat. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Selama ini kan anak-anak kita tuh banyak setiap hari menemukan kejadian-kejadian, ada yang kelahi, membuli, terus ada yang mengganggu temannya atau tidak tertib di kelas. Mungkin di posisi kontrol lah, kontrol yang mana yang seharusnya kita terapkan. Nah, karena itu nanti berkaitan dengan dampak karakter atau dampak mental, sosiologi, psikologi anak itu sendiri ke depan akan beresiko. Kemudian terakhir ketiga, restitusi adalah salah satu cara ya, alternatif solusi dari orang-orang para ahli yang sudah membuat riset ya, penelitian dari waktu ke waktu, dari zamannya Albert Einstein sampai sekarang itu mereka menerapkan segitiga restitusi ini itu sangat berdampak positif dan sudah disurvei dari World Bank ya, itu ternyata anak-anak yang karakternya itu sudah kita laksanakan ya, kita selesaikan dengan cara seperti ini, itu berhasil ya, berhasil sangat signifikan. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya, apa itu budaya positif? Yang kedua, apa di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, ini adalah pertanyaan tematik
yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa yang kita tahu disiplin, ada karakter, kemudian budaya positif yang seperti apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Apakah mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita buat sehari-hari? Nah ini dia penjelasannya, yaitu apa itu budaya positif, yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan dilatih untuk bertanggung jawab. Intinya murid itu sudah memiliki jiwa pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, atau tanpa ada aturan-aturan yang resmi. Mereka dengan sendirinya sadar bahwa mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, guru di sini hanya sebagai penuntut, hanya mengarahkan saja. Jadi guru tidak berperan aktif, tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada murid-murid lah yang akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, itu inti dari budaya positif. Kemudian yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, melaksanakan kegiatan keagamaan, kebiasaan literasi, kebiasaan sholat duha, gotong royong, menghargai keberagaman dan toleransi. Kalau sudah, berarti sekolah kita sudah memiliki budaya positif. Nah, kita lanjutkan, yaitu disiplin positif. Nah, ini sangat berkaitan dengan budaya positif tadi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin positif itu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Tujuan utamanya adalah mendisiplinkan adalah agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Anak tidak perlu dihukum. Jadi apabila anak sudah sadar, ya, sudah menyadari tentang kesalahan dirinya sendiri, nah itu anak nggak perlu dihukum karena dia sudah menyadari. Jadi tujuan dari budaya positif itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi anak itu sadar dengan sendirinya tanpa diberi perintah atau instruksi atau dipaksa, tanpa diberi hukuman atau bahkan tanpa diberi hadiah atau apresiasi. Jadi anak itu tidak tergantung, memiliki ketergantungan. Jika dikasih hadiah, baru dia patuh. Jika tidak mendapatkan hadiah, mereka kecewa. Nah, jadi hukuman dan hadiah itu tidak selalu memberikan hal yang positif. Nah, itu yang paling utama adalah mereka bisa menghargai dirinya, sadar dan mengapresiasi dirinya sendiri dengan capaian tingkah laku yang mereka sudah menyadari dan bisa memperbaikinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu adapun nilai kebajikan yang universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini bisa digunakan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, inilah nilai kebajikan ini sebagai utama, sebagai unsur utama kita membuat kesepakatan kelas tadi. Bukan tidak boleh kita membuat peraturan kelas, dan anak bukan tidak boleh. Walaupun sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, perlu adanya seperti konsekuensi hukuman. Anak-anak juga perlu dihukum, ya. Tapi hukuman yang seperti apa? Jika benar-benar melanggar, itu hanya pilihan terakhir. Jika memang
sudah tidak ada lagi langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sekolah tetap memiliki tata tertib, di kelas juga tetap memiliki tata tertib. Ini hanya sebagai media sarana bagaimana anak itu bisa mengendalikan dirinya sendiri, bertanggung jawab, bisa berbuat adil, menghargai orang lain, memiliki integritas. Nah, itu sudah luar biasa. Jadi peraturan di kelas itu tidak kita perlu melaksanakan untuk hukuman atau nggak perlu jika anak sudah memiliki budaya yang positif. Kemudian kita melanjutkan ke teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Teori motivasi yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu adalah merupakan teori motivasi. Karena jika anak mendapat hadiah, dihargai orang lain, pasti dia akan semangat, akan termotivasi. Kemudian teori motivasi yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh guru atau kepala sekolah. Ini disebut juga dengan motivasi eksternal, karena pengaruh dari luar. Takut ditegur sama kepala sekolah, dan dia patuh, taat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, karena ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan. Ini adalah motivasi internal. Dan motivasi internal inilah yang seharusnya menjadi tujuan dari disiplin positif atau motivasi internal, atau istilahnya intrinsik. Kalau yang di luar adalah ekstrinsik, kalau di dalam itu disebut juga dengan intrinsik atau internal. Kita akan menuju ke keyakinan kelas. Setelah kita mengetahui tentang disiplin positif yang seperti apa tadi, untuk mengetahui nilai-nilai kebajikan, nah kita akan menuju itu semua akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, selama ini yang kita tahu, yang kita buat di kelas adalah peraturan di kelas saja. Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Itu karena ada nilai kebajikan. Itulah yang disebut dengan keyakinan, yaitu keselamatan. Jadi yang kita ambil di sini adalah keselamatannya. Itu sebagai nilai kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Karena anak itu lebih percaya dengan keyakinannya ketimbang aturan-aturan yang bersifat kaku, yang bersifat perintah atau larangan. Nah, kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena apa? Karena ada nilai kebajikan situ, yaitu nilai kesehatan dan keselamatan. Dari nilai kesehatan dan keselamatan inilah anak-anak lebih percaya, lebih sadar bahwa itu memiliki manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk merugikan dirinya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur dan membuat ketidaknyamanan karena dilakukan dengan terpaksa tadi. Keyakinan kelas, bagaimana pembentukannya? Sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh siswa dan guru. Jadi guru dan siswa itu bekerja sama, menyepakati, sama-sama menyetujui nilai kebajikan apa yang kita pakai di kelas. Nah, jadi bukan guru yang buat dan kita tempel di kelas, bukan seperti itu. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama.
Kemudian dijadikan sebagai pedoman perilaku di dalam kelas, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh kita buat dalam bentuk negatif seperti kata dilarang atau jangan. Itu sekarang tidak boleh lagi kita gunakan dalam membuat peraturan. Jadi kita harus menggunakan kalimat positif. Kemudian dalam jumlah sekitar agar dalam jumlah sedikit agar mudah diingat. Nah, makanya kita menggunakan kegiatan kelas karena yang diambil adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang mudah diingat. Kalau kita buat dalam peraturan itu anak-anak biasanya susah untuk mengingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kebanyakan fenomena pada saat ini yang mudah-mudahan guru penggerak ya tidak ada yang termasuk dalamnya itu mereka membeli kegiatan kelas atau membeli kesempatan kelas itu di Shopee ya, di jualan online. Nah itu karena dilihat di Shopee itu ternyata pembelinya sampai ribuan yang membeli situ. Berarti kalau guru-guru membeli peraturan kelas, padahal peraturan sesuai dengan kondisi kelas. Nah, karena kalau dibeli di Shopee nggak mungkin cocok dengan kondisi kelas masing-masing daerah. Yang sampai yang membeli kegiatan kelas itu guru penggerak ya, karena guru penggerak ini harus membuat sendiri bersama-sama murid. Nah, inilah suatu sangat ironi ya, sesuatu yang ironi sekali. Guru yang seharusnya membuat kesepakatan di kelas atau kegiatan kelas itu bersama muridnya, tapi dia untuk lebih instan dibeli di Shopee dan di print tempel gitu. Nah, kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Kalau sekolah itu lebih bersifat tata tertib sekolah. Kalau kegiatan kelas ini itu digunakan khusus di kelas kita masing-masing saja. Nah, ini ada dua tantangan ya, atau pilihan yang mana yang merupakan kegiatan kelas ya. Kalau kita pilih yang hijau atau yang putih, mengapa kita pilih yang hijau sebagai kegiatan kelas? Mengapa kita pilih yang putih? Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang kegiatan kelas. Nah, kira-kira mohon izin Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang kegiatan kelas itu yang hijau atau yang putih? Boleh pilih silakan. Mau pilih yang hijau boleh, yang putih boleh. Boleh tengok dulu. Kira-kira yang kegiatan kelas yang putih atau yang hijau? Yang hijau ya. Menurut Ibu Melia yang hijau. Yang lain adalah kegiatan kelas hijau ya. Oke. Di sini tak ada yang salah ya. Kegiatan kelas yang hijau atau yang putih? Yang putih ya? Yang putih. Alasannya Bu? Alasannya putih? Karena kalau yang hijau itu Pak Man lebih ke peraturan. Peraturan ya? Nah, ini pun ada TK Dharma Wanita TK ya. Oke, terus yang lebih peraturan ya. Berarti yang putih? Yang kelas Pak Man. Ya, oke, betul sekali ya. Yang dibilang Bu Media, yang putih ini karena dia justru mengandung nilai-nilai kebajikan seperti nilai saling menyayangi ya, nilai kasih sayang, yaitu semangat ya dalam belajar dan peduli. Nah, dan ini pun dibuat guru dan murid. Kami guru dan murid, nah berarti kan dia berdua buat sama-sama. Kalau yang hijau bisa jadi gurunya yang buat ya, atau dia beli di mana ya, ketempel ya. Nah, tapi kalau yang udah disebut kami guru dan murid, nah berarti dia memang sepakat, dua-duanya sepakat untuk menjalankan nilai kebajikan, yaitu menyayangi dengan kalimat positif ya dalam kegiatan kelas, yaitu dibuat kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, apakah dengan kalimat yang sedikit ini yang bisa dilaksanakan oleh murid ya,
Nah, nanti ada lagi penjelasannya dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Nah, tabel T, tabel Y itulah akan lebih mendetailkan, lebih merincikan tingkah laku yang seperti apa yang boleh dan tidak, dan seperti audio, ya, perkataan anak yang seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya menggunakan kata kotor, itu termasuk yang perkataan atau audio. Kemudian ada juga yang perilaku seperti salaman, ya. Kemudian ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk perilaku. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah dia jawaban yang tadi. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Kalau diambil nilai kelasnya adalah itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan, ya. Apa nilai kebajikannya? Apa kegiatan kelasnya? Yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah kegiatan kelas adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Itulah kegiatannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kegiatan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena anak-anak yakin, ya, itu adalah untuk kesehatan. Itulah disebut dengan kegiatan kelas. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Itu nilai kebajikannya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Inilah yang diambil sebagai keyakinan kelas. Sedangkan ini tetap peraturan yang kita buat, ya, tapi dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi harus lengkap. Selain peraturan, kita juga buat keyakinannya. Keyakinan kelas 3, ya. Ini kebetulan nih kelas 3, ya, di SD Negeri 002 tersebut. Karena saya wali kelas 3 sama Bu Ode, ya. Nah, inilah anggap aja ini sebagai keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama murid, ya. Kami semangat dalam belajar. Kami jujur dan percaya diri. Kami saling menyayangi. Kami mengutamakan sopan santun. Kami saling membantu dan bekerja sama. Kami mengerti toleransi beragama. Nah, jadi tidak perlu banyak, ya, Bapak Ibu. Buat keyakinan kalau peraturan itu banyak sekali yang harus kita ingat. Jadi untuk lebih menyimpulkan, lebih mempraktiskan kita lebih mengutamakan keyakinan kelas karena tidak perlu banyak, tapi sudah mencakup semuanya dan mencakup nilai-nilai kebajikan. Kesimpulannya adalah untuk keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menjadikan sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk budaya positif di sekolah. Hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang positif adalah dengan membuat keyakinan atau prinsip-prinsip bersama untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, itu tujuan dari keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak kita tuh ada yang berantem, kelahi, memalak uang teman, ada yang tidak tenang di kelas, suka mengganggu ketertiban, ya, di kelas. Ini itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti ada kebutuhan yang dasar yang belum terpenuhi, makanya mereka berubah seperti itu, ya. Nah, inilah cara kita untuk mengatasinya. Kita harus menguasai, harus mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia. Jika kita mengetahui kebutuhan dasar ini, maka bukan hal yang sulit untuk memecahkan, ya, segala masalah yang ada di kelas kita atau di sekolah. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian perilaku yang negatif itu tak terlepas dari yang pertama, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi kalau anak kurang perhatian dari rumah, tak diberi kasih sayang,
orang tuanya sibuk ya, kerja ya, sibuk, jadi anaknya nggak terurus. Akhirnya dia mencari perhatian dari sekolah, dari gurunya, dari temannya ya. Nah itulah penyebab sebagai akar masalah kenapa anak muncul berlaku negatif. Kemudian kebutuhan apa lagi? Penguasaan. Anak itu berpikir, setiap manusia itu punya sifat ingin berkuasa, yang ingin diakui, ya, ingin merasa yang paling kuat situ, yang paling hebat, paling pintar, paling baik juga bisa ya. Nah makanya dia bisa berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Kemudian kebutuhan dasar apa lagi? Kesenangan. Yang ada yang usil, suka ganggu temannya, karena dia ini, karena merasa tadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya. Di rumah mungkin dia kurang happy, kurang bahagia, akhirnya di sekolah dia mengganggu temannya. Itu apa? Dari kesenangan tadi ya, karena usil tadi. Kemudian bertahan hidup, nah tuh dia malah temannya tuh mungkin lupa uang jajan atau nggak kasih uang jajan, akhirnya dia lapar, butuh makan. Nah karena dia tadi lapar tadi, maka itulah alasan dia pemalak. Atau sudah bekal yang dia bawa itu dia bosan, itu aja yang dikasih, telur lagi ya. Nah mata sapi lagi, dadar lagi, akhirnya dia bosan. Udahlah, nengok teman tuh ayam crispy sedap betul, ayam kecap, ayam cabai hijau ya. Nah udahlah, langsung diambil ya. Karena apa? Dia ingin bertahan hidup, karena nggak selera tadi. Nah yang makanan orang diambil ya. Itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian kebebasan itu maksudnya dalam hal memilih ya. Mungkin dari sekolah, dari rumah dia nggak dikasih pilihan, nah hari ini mau bawa bekal apa, nah nggak dikasih pilihan ya, nggak dikasih kebebasan. Kalau dikasih kebebasan itu mak gini aja lah mak, saya nak sampai pilih sini mak ya, atau tempe. Nah itu dia dikasih kebebasan. Tapi kalau orang tuanya nggak mau repot, itu aja nugget ya, apa namanya, sosis. Jadi hari ini nggak punya kebebasan. Hari-hari itu dia makan. Jadi hari dia lihat orang tuh hari ini bawa ikan, besok bawa ini, itulah temannya akhirnya jadi sasaran. Gara-gara 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Itu sebagai penyebab akar masalah terjadinya perilaku yang negatif pada dari anak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini ada contoh kasus. Ibu Ria itu guru kualitas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu si Agus. Beberapa anak di kelas 4 datang melapor, mengeluhkan Agus yang sering kali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Berarti ini dia pemalak ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang ya, ini sebagai survival, bertahan hidup, gak dikasih bekal, lapar dia kan, butuh makan. Ini dia, berarti ada kebutuhan bertahan hidup yang tak terpenuhi. Kemudian yang kedua apa lagi? Teman Agus, jadi perhatikan Agus, love and belonging ya. Jadi dia butuh kasih sayang, butuh diterima atau diakui ya. Nah ini, jadi dia teman Agus ini jadi perhatikan Agus nih. Nih Bu ya, jadi laporkan, senang dia, jadi perhatian. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut ya, karena dia dari pemberani, dia berani ya, memaksa, akhirnya temannya takut. Nah itu yang membuat dia jadi memiliki kekuasaan, merasa berkuasa, memiliki power ya. Ini termasuk kebutuhan, jadi kebutuhan untuk penguasaan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya yang sama ya. Akhirnya kebebasannya tidak terpenuhi. Yang terakhir, Agus hanya iseng, ya dia iseng aja, dan dia menikmati sekali ya ekspresi wajah temannya yang kesel tadi. Senang dia nengok wajah temannya kesel ya, marah-marah. Itu dia sangat
bahagia, fun. Jadi karena kebutuhan dasar kesenangannya tadi terganggu atau kurang, makanya dia suka mengganggu temannya yang sehingga dia temannya kesel ya, dan seharusnya diri malah bahagia dia senang. Kemudian apa yang Anda pahami dari kebutuhan dasar manusia? Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Nah, kalau 5 tadi sudah terpenuhi semua, nggak akan ada tuh anak malah buang temannya, yang nangis di kelas, yang keluar masuk atau segala macam nggak ada. Karena apa? Karena 5 tadi sudah dipenuhi semua. Jadi aman dunia ini. 5 kebutuhan dasar manusia yang realitas ya, itu adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita kasih, mungkin mereka butuh kasih sayang yang seperti apa? Ya, penguasaan, mungkin nggak semuanya mungkin jadi pemimpin. Mungkin penguasaan yang seperti apa yang mereka butuhkan? Survival, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ya, kira 5 kebutuhan dasar yang harus kita sebagai guru harus mengetahui, karena ini berkaitan dengan siswa kita, peserta kita ya, ke depan agar bisa membentuk budaya positif di sekolah. Lanjut, kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Nah, ini harus kita jelaskan ya, kita kupas satu persatu agar kebutuhan bertahan hidup seperti apa yang bisa kita berikan, yang kita carikan solusinya kepada adik kita. Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, inilah salah satu kebutuhan. Kita belum punya rumah ya, masih ngontrak, itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi psikologis anak tadi. Makanan mungkin ya susah makan ya, untuk memenuhi makanan sehari-hari itu ya kurang. Nah, ini faktor ekonomi. Makanya kejadian kriminal ya di Indonesia mungkin yang paling besar dipengaruhi faktor ekonomi. Apalagi sekolah ya, nah, itu sudah nampak dari sekarang. Inilah kita sebagai guru ya, mungkin kurangnya makanannya kurang bervariasi, kurang enak, pakaiannya mungkin kurang bagus ya, rumahnya ya kurang bertingkat, nah, masih satu tingkat aja ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang seperti apa ya? Nah, kalau laki-laki normal kan mungkin 1 kurang ya, idealnya butuh 4 mungkin baru terpenuhi Pak ya. Nah, kalau 1 kurang Pak, kayak 4 lah nih baru terpenuhi kami laki. Nah, tapi kalau nggak bisa 1 pun jadi ya, karena 1 pun tak habis, hebatnya. Dan rasa diterima, begitu juga dengan anak ya. Anak mungkin dikasih 1 kue donat kurang begitu ya. Nah, dikasih lagi, yang baru dia merasa diperhatikan, rasa senang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, seperti kita guru di sini, alhamdulillah saya ya diterima di S2 ini, itu merupakan kebutuhan saya terpenuhi. Itu kasih sayang dari kawan-kawan S2 ini ya, mau terima kami ini di S2 itu sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, jadi di S2 merasa nyaman, ngajar pun enak, bergaul pun enak, kita membuat kegiatan pun enak. Kenapa? Kita diterima di sini. Karena kebutuhan kita bagaimana kalau kebutuhan kita nggak terpenuhi? Datang, ngapain di sini Pak? Ada apa? Kami nih bawa ini Bu, surat perintah nih. Saya nggak perintahkan, kami nggak terima. Dah balik sana. Nah, kita ngomong apa kan? Tentu. Oke lah. Dari kita memaksa. Kalau saya tidak terima, pasti ada perasaan tidak nyaman. Apalagi kita kerja butuh kenyamanan. Begitu juga dengan siswa belajar butuh kenyamanan tadi. Nah, sebenarnya tujuannya cuma 2 aja di sekolah itu untuk anak didik, nyaman dan aman. Kalau sekolah ini sudah bisa menciptakan rasa aman dan nyaman, selesai semua.
mau budaya positif mau guru penggerak itu nggak perlu lagi. Nah, dua itu yang penting. Kalau anak sudah merasa nyaman di sekolah ini, sudah merasa aman, udahlah, sudah selesai itu masalahnya, nggak ada lagi masalah. Berarti tujuan sekolahnya tercapai. Dan lanjut yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadikan bagian dari anggota kelompok. Jadi kita ini merupakan satu tim, satu kelompok. Jadi kalau kita tiba-tiba keluar dari kelompok sekolah ini, pamit ya, terus mau kembali lagi, kita ada enak ya. Nah itu juga merupakan jadi kebutuhan kita nggak diterima ya. Karena kita masing-masing pasti punya teman, punya kelompok, itu kita harus diterima dan diakui. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, ya, teman kerja dan kelompok di mana kita terhubung. Itulah kebutuhan dasar kita bekerja dengan anak didik kita yang butuh teman. Jadi kalau kita melihat ada yang sendiri, ada yang nggak mau bergaul, nah itu hati-hati. Berarti kita harus bagaimana caranya dia bisa berhubungan dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin ada sekian temannya itu ada yang masih mau. Kadang kalau anak-anak yang spesial ABK itu nggak semuanya mau berteman ya. Tapi cobalah dari temannya semua itu ada yang mau, itu akan dia merasa diterima di kelompoknya, di teman-temannya, itu akan membuat rasa percaya diri, rasa nyaman tadi. Nah, karena saya punya pengalaman ya, itu pernah ada anak autis ya, anak autisnya sangat dijauhi sama teman-temannya. Pokoknya kalau main itu nggak boleh dekat dan jauh. Tapi sekali dia tersinggung, habis di satu kelas ini berantakan semua, dia ngamuk. Nah, terus saya sebagai wali kelas saya sampaikan ke anak-anak yang lain, saya bilang cobalah yang anak yang teman kita ini lagi dia ini bukan anak yang normal, anak yang bukan khusus atau spesial tadi. Coba teman-teman yang lain siapa yang bisa menerima temani dengan baik, mau bergaul dengan baik, bapak akan kasih bonus nilai. Nah itu saya kasih seperti apresiasi itulah karena itu. Alhamdulillah berlomba-lomba mereka bergaul, mengasih perhatian. Rupanya autisnya dengan sendirinya hilang, ya pelan-pelan hilang. Sudah mulai dia aktif, sudah mulai bergaul, sudah mulai belajarnya dan ada perkembangan. Akhirnya orang tuanya berterima kasih Pak, terima kasih Pak. Anak kami sekarang sudah nggak ngomong lagi, sudah nggak ini. Rupanya karena dia ini kebutuhan dasar ada yang kurang, dia nggak diterima di satu kelas itu. Nah, jadi kasih sayang ini kurang. Itulah setelah kita bisa cari solusinya, alhamdulillah berubah. Autisnya tadi hilang. Sekarang saya lihat anak ini sudah tamat sekolah, tidak kerja. Saya lihat normal. Udah kayak orang lah dia. Nah itu padahal SD itu suka ngamuk ya. Sedikit-sedikit tak boleh tersinggung ngamuk ya. Rupanya kurang kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan yang kedua itu yang berikutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk memperoleh sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, ya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui, dihormati, dan memberikan pengaruh. Nah, ini kayaknya cukup berkaitan dengan mungkin anak-anak yang juara, kita cuekin aja, nggak kasihnya dia. Gimana perasaannya? Anak-anak yang sudah berprestasi, kita tidak berikan mereka penghargaan, kita nggak mengakui ya. Nah, pasti mereka akan merasa, ngapain capek-capek juara, nggak dapat apa, uang nggak dapat, piagam nggak dapat, terima kasih itu tidak. Nah, berarti kebutuhan yang untuk diakui ini ya sebagai anak-anak yang berprestasi itu perlu, apalagi untuk anak-anak yang kurang tadi, yang kurang terus mereka berubah ya menjadi positif, jadi bagus, kita lebih lagi memberikan penghargaan. Itu sangat berpengaruh untuk kejiwaan mereka di masa depannya, psikologi mereka. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan kebebasan pilihan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup mereka. Seorang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru dan menarik.
Nah itu tadi mereka mungkin bebas, ingin berekspresi ya. Mungkin di kelas tuh tahap apa nanti dia apa rasa ingin tahu ya. Nah, dia otomatis lah seperti itu jangan kita batasi, biar aja ya. Yang penting kita di sini dia bebas ya. Nah, yang penting tidak mengganggu tempatnya, tidak merugikan orang lain. Jadi guru memberikan ruang ya untuk mereka berkreasi tadi, bakat ya, mungkin minat bakat mereka kita kasih ya, kita kembangkan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan itu bermain dan tertawa. Biasa kalau di kelas kan anak suka bercanda, ketawa sendiri, main-main ya, ganggu temannya, itu kan nih kebutuhan kesenangan, senang kan. Kalau kita jangan merasa marah, jangan tersinggung, gak perlu. Kita pernah jadi anak-anak juga. Kita pernah berada di waktu apa, di masa mereka gitu. Pada saat itu kita bermain, bercanda, bergurau, itu hal yang biasa ya bagi anak. Kemudian kebutuhan untuk mencari kesenangan berbagai adalah menurut Glaser ya. Glaser ini sebagai ahli yang menangani masalah 5 kebutuhan dasarnya, yaitu menurut Glaser dia menghubungkan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Dia senang main air lomba, senang main karet, bisa lihat ya, selama tidak sakit, sehat, sudah disenangkan seperti itu. Yang penting nggak ada kaca, paku yang membahayakan ya. Nah setelah itu suruh mandi air panas, airnya kita sabunin aja. Nah, itu dia ternyata yang seperti itu pernah dialami sama orang-orang sukses lah. Orang-orang yang besar itu pernah membagi cerita bahwa pada saat dia didik orang tua mereka habis main kubangan gitu ya, main lumpur, balik ke rumah, dia pikir di mana sama ibunya, tidak, di mana? Nah, habis foto-foto gitu udah nggak dibersihkan bajunya, lagi kok awak saya marah. Nah, ternyata itu membuat mereka terkesan, sampai mereka jadi betul-betul jadi orang yang sukses ya. Maksudnya mereka jadi orang terkenal. Rupanya akibatnya didikan orang tua, karena didikan orang tua yang tidak menggunakan emosi tadi, dia menggunakan kasih sayang tadi. Ya, tadi marah. Dia tanya sama mamanya, Bu, ibu kok tak marah bu? Kan saya udah kotor baju habis nih. Kalau mencuci kan capek. Nah, kalau ibu marah, apakah itu membuat kamu sadar? Besok-besok kamu gitu lagi, kotor lagi. Nah, mendingan kamu bersihkan kamu ini. Besok-besok kamu nanti akan ingat, orang tuaku udah sebaik ini kok aku. Nah, pasti dia akan mencari ya kebaikan, nilai kebajikan apa ya mereka harus lakukan. Lanjut, ini kita masuk ke materi yang berikutnya ya. 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, ini terakhir, ini sudah merupakan bagian yang terakhir dari budaya positif ya. Jadi kita harus mengetahui dulu posisi kontrol yang bagaimana yang harus kita lakukan, dan semua kasus masalah-masalah yang ada di kelas ya, di sekolah kita selesaikan dengan segitiga restitusi ya. Ini sudah masuk ke puncak materi kita pada hari ini ya. Oke, kita agak percepat ya karena waktu juga ya sudah mengejar-kejar kita nih. 5 posisi kontrol segitiga restitusi ya. Apa sih 5 posisi kontrol ini yang harus kita kontrol ya, diri kita kah, atau anak-anak atau orang lain ya. Ini dia. Pertama, ada 5 posisi yang harus kita lewati dalam mengontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum ya. Guru itu bisa mengambil posisi kontrol sebagai penghukum ya. Push up, lari sekali ya, atau lari, jadi dia sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah ya. Nah, coba kamu perhatikan, karena ibu nih, bapak dari pagi sampai siang capek aja ya. Kamu tak kesian ya bapak nih, dan keringan nih habis nih ya. Itu juga membuat dia rasa bersalah. Aduh, ya ada bu, pak saya ini gitu. Apakah itu boleh atau tidak? Kemudian teman, kita jadikan analis sebagai teman. Tak apa, udah main aja di kelas ya, bapak senang kok. Nah, kita ini dia sama-sama, itu dia sebagai teman. Nah, apakah itu boleh? Terus kita lakukan sebagai pemantau. Pemantau ini
Sudah jam berapa nih masuk sekolah? Sudah jam 8. Sekolah kita ini jam 7.30 masuk. Kamu sudah melanggar aturan. Itu sebagai pemantau. Udah kayak KPK atau polisi ya. Nah itu. Terus yang terakhir sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer inilah tujuan utama dari budaya positif. Anak itu dibuat mereka sadar sendiri dengan kesalahannya. Gak perlu guru ngasih tahu, gak perlu guru menyadarkan, gak perlu. Jadi mereka sadar sendiri. Ya Bu, saya salah. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas Bu. Saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah nanti ke depan saya tidak akan ulangi lagi. Kalau anak sudah ngomong seperti itu, berarti gurunya sebagai manajer. Itulah tujuan utama dari budaya positif. Ini contoh penjelasannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, ini sebagai penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini gurunya marah kan? Hasilnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, itu dia dampak dari sebagai penghukum. Terus sebagai pembuat dasar salah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, ibu kecewa pada guna. Nah, hasilnya murid merasa bersalah, mengecewakan bapak ibu guru dan merasa orang yang paling gagal. Kemudian sebagai teman, ayolah, yang tertib nak, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, bagus. Tapi di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Sama guru lain tak patuh, tapi sama guru yang baik ini patuh. Nah itu tak patuh ya, tak bagus juga ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya dibilang. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah ya. Kemudian terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ada pertanyaan nih, guru bertanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, dia bertanya kepada murid yang salah. Ini sebagai manajer. Hasilnya murid akan bertanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru tadi. Nah inilah yang harus kita ambil sebagai guru, itu manajer. Kayak di perusahaan ya, sebagai manajer. Nah contoh kasus, Ibu Dani sedang menjelaskan pada bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh pada belajarnya. Pelajar jawab, pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo pelajar, makanya jangan tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Tanya yang lain. Pelajar pun kembali duduk di baginya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada pelajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, pelajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, jadi gimana kamu pelajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan pelajar pun diam. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dan pendekatannya pada pelajar? Membaca sikap pelajar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh pelajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjut Anda? Nah ini satu solusinya ya, itu kalau posisi kita sebagai merasa bersalah, gimana kamu pelajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah ini. Kemudian kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pelajar adalah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kemudian Ibu Dani berkata, pelajar, tahukah kamu kewajiban murid itu apa? Lalu benarkan dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas. Nah, pelajar, tahukah
Tahu kan konsekuensinya apa kalau tidak memperhatikan materi yang itu sampaikan? Tidak lanjut mencari tahu latar belakang dan alasan dari fajar. Kemudian berikutnya melakukan kaum visit agar ada perbaikan dari fajar serta memfasilitasi adanya bimbingan konseling. Melakukan pendekatan personal dengan memanggil ibu Dani dan fajar di waktu yang berbeda. Ini adalah dari tindakan kepala sekolah. Nah inilah kalau digambarkan dalam bentuk tabel ya, 5 posisi kontrol ya. Nah ini yang perlu kita kuasai. Pertama itu kalau sebagai penghukum itu termasuk identitas gagal ya, kontrol dari luar. Nah contoh menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu penghukum ya. Nah guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah itu berarti penghukum. Hasilnya anak jadi berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pasti dia berbohong karena takut. Kemudian yang kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar berkualitas. Ya. Murid berkata datang saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dampaknya seperti itu. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, apabila sebagai manajer ya, selanjutnya sebagai manajer yang ini adalah identitas yang berhasil menghargai diri sendiri ya, mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan tadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya, terus menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, terus dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah tujuan dari 5 musuh kontrol ya, dari baik penghukum, pembuat asal bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi yang lebih positif adalah sebagai manajer. Kita lanjut. Pendekatan restitusi ya, itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Menurut bosan ya. Apa itu restitusi ya? Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan ya, namun belajar dari kesalahan. Jadi itu gak ada tebusan hukuman lah. Dikasih hukuman itu tidak perlu ya, tapi yang perlu adalah belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa murid ya, hanya tawaran saja. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar apa yang perlu terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk restitusi itu dia lebih fokus kepada karakter, bukan tindakan tadi yang salah. Kemudian fokus pada solusi, bukan hukuman, tapi apa solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan kita kucilkan di kelompoknya, tambahin dia. Ya. Kembalikan kelompoknya dan terima dengan baik, dengan selamat, aman dan nyaman. Perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, dikasih hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan instruksi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau ditindakan sebanyak 3 kali lipat. Kayaknya pernah kita lakukan ya, saya pernah juga. Ya kan? Ini sebagai, berarti kita sebagai ini pemantau ya, karena kita melakukan konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, patut ya. Kemudian restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Saya kenapa nak kok gak buat PR? Ya bu, nanti dari ngomong di rumah bu ada yang bantu. Saya kemarin jaga adik, saya sakit demam. Nah itulah tujuan ini, supaya kita mengetahui alasan. Nah kita carikan solusinya. Tanya kira-kira
bagaimana cara kamu untuk mengatasi masalah itu? Nanti dia berpikiran itu. Ya Bu, saya akan mengatur waktu. Mungkin saya cari waktu agar bisa mengerjakan PR. Di samping saya membantu adik tadi menjaga adik. Nah, itu. Jadi siswa disuruh untuk mencari solusinya sendiri. Guru hanya membantu mengarahkan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia menghargai dirinya sendiri, menghormati. Nah ini yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ini materi terakhir. Inilah sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi masalah-masalah kasus, baik kasus yang kecil, yang sedang maupun kasus yang besar sekalipun, itu masih bisa kita atasi dengan ini. Sebagai senjata komunikasi kita, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan dulu emosinya. Mungkin lagi marah-marah, berantem, usahakan dia ya, bisa dengan pertanyaan ya. Nah, tadi kamu ngapain kok bisa sampai kayak gini, kok bisa kamu marah-marah? Nanti dia akan ngomong, iya Pak, gimana saya nggak marah-marah? Tadi si Anu mukul-mukul saya Pak, ya saya balas lah. Ya. Nah, kita masih stabilkan emosi. Sama nak, bapak pun kalau dipukul marah juga. Nah, itu dia merasa dibela ya. Nah, bapak balas juga Bapak. Untungnya nak, kamu cuma membalas saja. Kamu nggak sampai buat anak terluka atau kamu menolaknya sampai yang lebih parah. Itu sudah bagus kan? Nah, kita begini ya, jadi stabil dia emosinya kan. Nah, kemudian kita validasi kesalahan dia apa? Nah, apa alasan kamu membalas ini sampai kamu marah-marah seperti itu? Tanya alasannya apa? Kita validasi dulu. Ya Pak, saya karena tadi dia mulai duluan, jadi saya balas Pak, makanya saya tadi marah-marah. Ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya selain kamu balas, ada cara yang lain nggak? Ya seharusnya saya lebih sabar, saya nggak membalas gitu. Nah kalau dia sudah tahu nih kesannya, baru terakhir kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah kita kan punya keyakinan kelas nih ya, kira-kira dengan tindakan kamu itu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Paling dia bilang ya Pak, saling menghormati, saling menghargai teman, dan tidak ada sabar. Nah kira-kira nanti kalau ke depan apakah kamu mau seperti ini lagi? Enggak Pak, ke depan saya akan lebih sabar lagi, menahan emosi, mengontrol emosi agar tidak terpancing dan tidak berbuat hal yang lebih buruk lagi. Nah itu, jika anak menjawab pertanyaan untuk melakukan perbaikan, kemudian inilah berarti segitiga restitusi berhasil terlaksana ya, seperti ini. Tujuannya Pak untuk minimalisir dampak dari mental anak tadi. Jangan sampai anak gara-gara dihukum karena salah, udah kamu udah berantem baik. Ini ya, lari lawangannya. Itu rupanya tidak, hasilnya dampaknya menurut para peneliti itu tidak baik. Tapi sekarang dia takut, dia patuh. Nanti besok-besok dia ulang lagi. Nah itulah tujuan dari segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik karena pasti semua orang melakukan kesalahan. Nah itu termasuk menstabilkan juga. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu bandel di kelas itu Bapak juga dulu sering pernah bolos juga, pernah melawan guru juga. Nah itu kan membuat anak itu punya Bapak aja degil. Tapi kita nih tak apalah. Nah yang penting kita jangan kita ulangi lagi seperti itu. Ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ibu Mei, selamat pagi Jen. Pagi juga Bu. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Sehat Bu. Jen, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Oviana. Iya Bu. Habis kesal sih. Mengapa kesal? Ovi terus-menerus mencontek hasil ujian saya. Bukan hanya PR tugas juga ikut contek. Oh, begitu wajarlah marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ovi? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ovi, dan tanpa sadar saya gebrak mejanya Bu.
Oh begitu, pasti kamu tempat itu ada alasannya ya. Iya lah Bu, masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakannya, tapi Ovi hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya kamu wajar marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Omi. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul atau berkata kasar. Iya Bu. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakanmu sampai menggebrak meja. Apakah menurut kamu apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya yang kita buat misalnya? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul, saling menghormati antar teman dan tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar itu penting, tidak untuk kamu. Penting tidak untuk kamu, penting Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Saya Bu. Tepat sekali tindakan benar. Semangat ya. Sekarang Jen kembali ke kelas. Ya terima kasih Bu. Ya sama-sama. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang imam atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ya, sudah selesai materi kita pada hari ini. Nah, kira-kira ini kan berkaitan dengan budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah kita, dan masalah-masalah kasus itu setiap hari pasti ada. Nah, mungkin selama ini kita pernah nih kayak Pak Ijal, Bu Umi, yang lain lah, bos saya, kita pernah melakukan hal yang baik nih, seperti segitiga restitusi. Mungkin kita nggak tahu, mungkin itu sebutannya ya, nah, tapi pernah. Karena kita dari pengalaman-pengalaman guru belajar dari pengalaman. Ternyata anak kalau dibentak ini melawan atau dia nggak senang gitu. Besok-besok kita coba dengan lembut. Nah, mungkin dari semua cara yang kita gunakan ada satu cara yang menurut kita paling pas. Oh ini pas nih. Nah, ini kayaknya anak nih, kayaknya dengan kita nyaman dia, ya, merasa aman. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin selama ini nggak tahu kan? Setelah saya masuk guru penggerak, ternyata selama ini yang kita lakukan di kelas itu ada semua di guru penggerak. Nah, bukan saya lah, kalau saya pikir, makanya di pelatihan lokal karya itu saya sampaikan sama pengajarnya, saya bilang sama narasumber kan, Pak, Bu, sebetulnya guru-guru ini selama, apalagi udah 30 tahun mengajar, yang sudah belasan tahun itu, pasti mereka melakukan hal yang seperti ini, karena dari segi pengalaman aja mereka sudah belajar, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, cuma kita nggak tahu aja istilah-istilah dari orang-orang pintar nih, orang para ahli. Mereka kan bukan guru, peneliti, hanya meneliti di kelas, peneliti kan. Tapi yang melaksanakan guru yang tahu bagaimana perasaan anak, bagaimana cara kita menghadapi anak seperti ini. Nah, guru dia jawab dari narasumber, ya benar Pak. Nah, seperti itu, makanya Pak sekarang ini untuk guru penggerak itu kita bilang mau kita galakkan lagi, mau kita aktifkan lagi nih guru-guru yang tadi sudah positif tadi dalam hal mungkin menangani masalah karakter anak tadi. Nah, demikian mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau nggak ada saya tutup. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh kalau ada pertanyaan atau satu pertanyaan atau ini boleh? Ada? Sebelum tutup mungkin ada mau berbagi pengalaman, boleh nanti kita sama-sama tanggapi. Mungkin Bu Eka ada pengalaman, masih Bu Eka guru kelas 1 maksudnya. Guru kelas 1 kan masih banyak yang nangis, masalah anak yang menangis, berak celana, kencing, itu kan bagaimana tuh? Satu aja lah ya,
Untuk ini mengistirahatkan napasnya nih. Satu napas. Terima kasih ya Pak Man yang diberikan kepada kami untuk pengalaman saya mengajar kelas 1. Tapi ya Pak ya, pada 2 tahun belum banyak pengalaman sih Pak. Kalau yang sebelumnya ini kelas 1 itu kan lebih banyak dia manja, dia belum mandiri gitu. Itulah pertama yang kita lakukan, kita harus mengenal karakternya dulu Pak. Kemudian kita tahu saat itu tentang perasaannya, mungkin dia lagi nggak senang mungkin dari rumah, karena pernah saya tanya tuh, kamu buat apa namanya kalau kita kasih itu ini lagi perasaan kamu lagi senang, lagi senang. Iya. Terus ada satu anak yang bilang, saya lagi marah. Saya dia marah sama saya. Apa kamu marah nanti? Saya bilang, kok sama saya. Jadi saya marah sama bapak saya. Jadi perasaannya itu bawa ke sekolah. Jadi kita sebagai guru itu sebelum menghakimi anak atau bilang anak ini, kita mengetahui perasaan anak dulu. Kenapa anak ini kok begini, kayak gitu, nggak apa ya, dia menangis kenapa, mungkin dia tinggal sama orang tua. Berarti ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi ya? Iya. Mungkin ada yang nggak terpenuhi. Iya. Kalau misalnya nggak ada, pasti akan ada masalah yang timbul. Nah, guru harus jadi. Nah, kira-kira jadi kita nggak bisa mengajar kalau yang ini belum selesai nih masalahnya. Itu mungkin itu. Karena perasaan anak itu kadang-kadang bawa dari rumah. Ya, dari rumah. Ya, jadi suasananya dibawa ke sekolah. Ya, itu aja Pak yang saya sampaikan. Apakah ada guru lain? Oke, masih Bu Eka ya. Jadi itu memang pengalaman dari Bu Eka mengajar kelas 1 memang sering. Sebenarnya itu bukan kelas 1 aja, mungkin kelas 3 bahkan kelas 6 ya. Itu tidak semua anak ke sekolah dalam kondisi yang good mood ya. Pasti ada yang bad mood. Mungkin tak sarapan di rumah atau habis dimarahi orang tuanya, kesal juga. Pas di sekolah kita nih anak-anak kita belajar matematika ya, tentang bilangan berpangkat 3 apa yang saya baca tuh. Nah, aku udah rumah dia bengi nih kemarin kak sini lah anak belajar matematika pula, habis itu kena pula rumus berpangkat kan. Nah, kali tambah lagi, tambah stres dia, tertekan, akhirnya dia tak mau belajar lah, karena ada yang bolos, ada yang izin Pak tetap puisi, itu kencing, padahal nggak kencing ya, cuma malas saja. Nah itu, mungkin kita harus menetralkan negatif yang ada pada anak dari rumah, kita netralkan dulu, nolkan dulu, hadirkan anak itu seutuhnya di sekolah, di kelas, dan sampai hanya tubuhnya yang hadir, tapi rohnya tak hadir ya. Nah, jadi jiwanya itu di rumah bagi habis diramah tadi. Nah, setelah anak itu hadir seutuhnya, semuanya rohnya sudah senang, sudah siap menerima, barulah kita bisa memulai pelajaran mungkin dengan yang motivasi, dengan yang ringan-ringan, dengan ice breaking atau dengan kegiatan-kegiatan yang fun dan menyenangkan. Baru ke sedang, habis itu baru yang udah begitu dia sudah udah mencapai kelimanya di puncak lah ya, udah bersemangat nih, baru hantam yang susah-susah tadi. Oh yang agak susah itu dia siap lah, karena nanti semangat sudah terkontrol tadi. Terima kasih Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini salah satu untuk kegiatan praktik baik ya. Nah, karena di komunitas belajar kita yang di sekolah ini ikuti SDN 020 ya. Nah ini merupakan salah satu sarana kita sama-sama berbagi, sama-sama untuk memberi informasi agar ke depan kegiatan proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan rasa nyaman dan aman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator atau MC kita. Silakan Bu. Sampai di sini pemaparan materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak atau CGP Pak Yulisman SPD pada kegiatan praktik pengajar. Semoga kita yang mengikuti kegiatan ini mendapat manfaat dan menambah pengetahuan kita sebagai guru yang baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengubah dunia. Percaya pada diri